Pernah kepikiran nggak kenapa sih ada cerita-cerita perjuangan yang rasanya ngena banget di hati? Cerita yang bisa bikin kita semangat, bahkan sampai mengubah cara kita melihat dunia. Apa ya rahasianya? Nah, hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng anatomi dari kisah-kisah inspiratif itu. Kita mulai dari kisah nyata. Kenalin, ini Najamudin. Dia memulai hidupnya dari nol banget. Coba bayangin, harus sampai nyari kelapa jatuh cuma buat ditukar sama sepotong kue di sekolah. Tapi justru, ya kesulitan itulah yang ngebentuk dia. Dari jadi kuli di usia muda, sampai akhirnya jadi pengusaha sukses dengan ribuan karyawan. Kisah kayak gini nih yang bikin kita merinding. Nah, pertanyaannya sekarang, apa sih sebetulnya bumbu rahasia di dalam cerita kayak kisah Najamudin tadi? Apa aja elemen-elemen yang bikin cerita itu begitu kuat? Oke, yuk kita bedah lebih dalam. Dalam pembahasan kita kali ini, kita bakal bongkar 3 pilar utama. Pertama, kita lihat jantungnya cerita, yaitu si tokoh. Kedua, kita bedah kerangkanya lewat busur naratif. Dan ketiga, kita cari tahu gimana caranya menghidupkan cerita itu. Terakhir, tentu aja kita ambil pelajarannya. Siap? Oke, kita mulai dari pilar pertama, sang tokoh. Karena di balik setiap kisah inspiratif yang hebat, selalu ada karakter yang berhasil bikin kita peduli. Sifat inti yang hampir selalu ada di tokoh-tokoh ini adalah apa yang kita sebut kerja keras. Tapi ini bukan sekedar kerja banting tulang loh. Ini lebih soal mentalitas, soal jadi orang yang gigih, nggak gampang nyerah, dan pinter cari jalan buat ngejar mimpi. Nah, mentalitas kerja keras inilah yang jadi mesin emosional dari sebuah cerita. Ini yang bikin karakternya terasa nyata, bikin perjuangan mereka jadi relevan buat kita. Kita jadi ikut ngerasain, ikut deg-degan sama perjalanan mereka. Kita seakan-akan melihat sedikit dari diri kita di dalam diri mereka. Biar lebih kebayang, coba lihat karakter Mbok Tupon dari film Mimpi Ananda Raih Semesta ini. Sifat-sifat tadi nggak cuma diomongin, tapi ditunjukin lewat tindakan. Dia rela berkorban demi anaknya, mati-matian berjuang buat pendidikan, dan punya keyakinan yang kuat. Tindakan-tindakan nyata kayak ginilah yang ngebangun karakter yang benar-benar menginspirasi. Oke, tokohnya udah dapat, sekarang kita lanjut ke pilar kedua. Kalau tokoh itu ibarat jantungnya, nah, busur naratif ini kerangkanya, yang ngasih bentuk dan makna pada semua perjuangan si tokoh. Busur cerita atau story arc itu sebetulnya adalah peta perjalanan si tokoh. Cetak biru yang nunjukin gimana seorang karakter itu bisa berubah dari satu kondisi ke kondisi lain yang sama sekali berbeda. Perjalanannya itu hampir selalu dimulai dari sini. Sebuah kondisi kelemahan, tantangan, atau serba kekurangan. Kayak Najamudin yang miskin atau Mbok Tupon yang hidupnya susah. Dan berakhir di sini, sebuah kondisi di mana dia jadi lebih kuat, berhasil, atau dapat pencerahan. Jadi kuncinya ada di perjalanan transformasi ini. Perubahan inilah yang bikin sebuah narasi jadi begitu inspiratif. Kita bisa lihat ini sebagai versi simpel dari perjalanan pahlawan. Ada titik awal yang penuh tantangan, terus ada titik tengah di mana kerja keras mereka diuji habis-habisan, dan akhirnya ada titik akhir yang nunjukin kemenangan atau transformasi. Perjuangan itulah jembatannya yang menghubungkan kelemahan dengan kekuatan. Nah sekarang, kita udah punya karakter yang kuat dan kerangka cerita yang jelas. Tapi, gimana caranya kita sebagai penonton bisa benar-benar masuk dan ngerasain dunia mereka? Disinilah pilar ketiga masuk, visualisasi. Seringnya, semua itu dimulai dari sini, dari yang namanya storyboard atau papan cerita. Anggap aja ini jembatan antara naskah di kertas dan apa yang kita lihat di layar. Setiap adegan digambar dulu untuk memastikan alur visual ceritanya ngalir dengan mulus. Nah, dari sketsa-sketsa Adi, gimana caranya biar bisa gerak? Disinilah para kreator memakai berbagai teknik. Ada yang menggambar setiap gerakan secara detail, ada juga yang pakai bantuan teknologi biar pergerakannya lebih mulus. Intinya sih, ini semua adalah cara untuk mengubah gambar diam jadi sebuah dunia yang hidup dan terasa nyata. Gampangnya gini deh perbedaannya. Di satu sisi, ada teknik frame by frame, di mana animator ngegambar tiap frame satu-satu, detail banget. Di sisi lain, ada twinning, di mana komputer bantu ngisi gerakan di antara dua titik kunci. Lebih cepat dan efisien. Keduanya punya tujuan yang sama, bikin cerita terasa hidup. Pada akhirnya, semua teknik ini tuh jadi semacam palet cat buat para pencerita. Mereka bisa melukis perjalanan si karakter. Dari gambaran pemukiman miskin yang menunjukkan beratnya perjuangan di awal, sampai ke visual gedung-gedung tinggi yang jadi simbol kesuksesan di akhir. Jadi, setelah kita membedah ketiga pilar ini, tokoh, narasi, dan visual, apa nih pelajaran utama yang bisa kita ambil? Ini dia rangkumannya.
Sebuah kisah inspiratif yang efektif itu dibangun di atas 3 pilar. Pertama, karakter yang kuat dan bikin kita relate. Kedua, busur cerita yang jelas, yang memetakan perjalanan dari susah ke senang. Dan ketiga, visualisasi yang kuat, yang bikin dunia mereka hidup di depan mata kita. Waktu ketiga pilar ini bekerja sama dengan pas, hasilnya tuh bukan cuma sekedar hiburan. Mereka menciptakan sebuah pengalaman yang bisa nyentuh kita secara mendalam, ngasih motivasi, mengubah cara pandang, dan bahkan menginspirasi perubahan nyata di hidup kita. Dan ini membawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang paling penting. Kalau kita udah paham anatomi cerita-cerita ini, gimana kalau kita coba pakai prinsip yang sama buat melihat tantangan di hidup kita sendiri? Gimana kalau kita mulai membingkai perjuangan kita, bukan sebagai sebuah rintangan, tapi sebagai babak tengah dari kisah inspiratif kita sendiri?